yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian mereka yang mau mengorbankan waktunya. Jadi waktunya dikorbankan, tidak dipakai untuk kepentingan pribadinya lagi. Yang penting mencukupi untuk dirinya, untuk keluarganya secara pokok. Sisa waktunya diberikan kepada hal-hal yang Allah arahkan. Yaitu apa? Yad'una ilal khair. Yang pertama berusaha untuk berdakwah, mengajak pada kebaikan. Dan ini luar biasa. Kebaikan yang beliau lakukan ini yaitu menjaga akan kemurnian, keaslian, keabsahan daripada garis keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukan perkara yang mudah. Kalau kita mempelajari ilmu fikih, kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadis, ilmu yang berkaitan dengan tafsir, ini insya Allah rujukannya dapat kita dapatkan dengan mudah. Mau mencari referensinya gampang. Mau mencari guru yang mengajarkan kita ilmu tersebut, ini mudah. Tapi hal yang menjadi lahan dakwah beliau ini memang sesuatu yang sulit. Sesuatu yang rujukannya tidak mudah untuk didapat. Sesuatu yang kita kalau mau mencari guru, berguru akan hal yang berkaitan dengan profesi tersebut tak gampang. Karena itu beliau sampai pergi ke tempat-tempat yang jauh yang berbeda-beda karena memang itu tuntutan. Beliau lakukan itu semata-mata untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Yad'una ilal khair, untuk selalu menyerukan pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu kemudian berusaha untuk memerintahkan mana hal yang ma'ruf serta berusaha untuk mencegah, melarang akan sesuatu yang munkar. Ini maaf. Kadang-kadang kalimat amar ma'ruf nahi munkar ini terlalu dijadikan sesuatu yang menakutkan. Sampai-sampai maaf, sebagian mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan budaya kita. Sampai-sampai dikatakan ini budaya Arab. Apa urusannya? Ma'ruf itu sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan manfaat baik pada diri kita ataupun orang lain, itu namanya ma'ruf. Sedangkan munkar itu sesuatu yang negatif, tidak baik. Dampaknya pada diri kita ataupun pada masyarakat, pada orang lain tidak baik. Maka di mana letak amar ma'ruf nahi munkar ini bertolak belakang dengan budaya? Justru yang namanya memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran, ini sesuai dengan budaya kita, budaya ketimuran, bahkan dengan kemanusiaan. Karena nggak mungkin kita menginginkan kehidupan yang sifatnya hanya mengembalikan manfaat pada urusan pribadi kita saja. Tapi kita pasti menginginkan manfaat itu secara merata ada pada masyarakat kita. Hal itu tidak mungkin akan terwujud kecuali ketika masing-masing di antara kita memiliki keberanian untuk selalu menyerukan pada kebajikan. Kita tahu bahwa membantu tetangga yang sedang kesulitan itu adalah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Maka ketika kita memberitahukan kepada orang bahwasanya tetangga kita sedang dalam keadaan butuh, ini merupakan bentuk daripada amar bil ma'ruf.
Kita tahu bahwa mengganggu tetangga itu merupakan suatu kemungkaran, sesuatu hal yang negatif. Contoh, diam-diam menggedor-gedor atau memukul-mukul pintu tetangganya, sehingga akhirnya orang yang ada di dalam rumah itu kaget. Ini untung kalau nggak ada yang sakit jantung. Kalau ada yang sakit jantung bisa berbahaya. Ini merupakan sesuatu yang coba apa yang kita lakukan kalau melihat ada orang yang diam-diam tahu-tahu gedor-gedor rumahnya orang. Bukankah kita melarang dia? Bukankah kita mencegah dia? Ada orang diam-diam tahu-tahu memukul orang lain. Bukankah kita melerai mereka? Ini adalah bentuk daripada nahi mungkar. Artinya mencegah dari perbuatan yang mungkar. Akan tetapi itulah pekerjaan daripada musuh Islam ketika ingin menjauhkan kita dari nilai Islam, nilai kemanusiaan, maka mereka berusaha untuk menyematkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini bukan sesuai dengan budaya kita, akan tetapi hal yang berkaitan dengan orang-orang Arab saja. Karena bahasanya memang bahasa Arab. Itu masalahnya di situ. Padahal secara nilai yang namanya memerintahkan kebajikan, melarang akan kemungkaran itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan untuk mendirikan daerah yang aman dan sejahtera. Tanpa adanya kema'rufan, tanpa adanya meninggalkan kemungkaran, tidak mungkin daerah kita itu akan menjadi daerah yang aman. Oleh karena itu, coba kita lihat sosok daripada orang yang kita hauli pada saat ini, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Abbas. Beliau betul-betul telah melakukan 3 hal yang Allah perintahkan: selalu berdakwah, selalu memerintahkan akan kema'rufan, selalu berusaha mencegah akan kemungkaran. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dapat kita lihat. Walaupun beliau telah wafat bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu, akan tetapi nama beliau tetap harum. Nama beliau tetap kita kenang sampai saat ini, seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Ini orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu sekalipun mereka wafat, tapi seakan-akan mereka masih hidup. Namanya selalu disebut di tengah-tengah kita. Coba lihat Al-Khulafaur Rasyidun, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukankah setiap malam kita tarawih kita dengarkan nama mereka? Selalu didengarkan di telinga kita Khalifatul Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat mereka para ulama, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharu. Coba lihat nama-nama mereka. Walaupun mereka semua telah wafat, akan tetapi seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Begitu pula Sahibul Haul Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Abbas. Ini merupakan keberuntungan. Ini merupakan keberhasilan. Justru kadang-kadang sebaliknya, ada manusia yang masih hidup tapi seakan-akan sudah wafat. Loh kenapa? Ya karena memang namanya gak pernah beredar. Karena itu penyair mengatakan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ajsamuhu tahta turabi raminu wa dhul jahdi mayyitun wa huwa yamshi 'ala al-thara yudallu min al-ahya wa huwa 'adid.
orang yang memiliki ilmu, orang yang berusaha untuk menyampaikan warisan dari Nabi Muhammad SAW, syariat, maka dia akan tetap hidup seakan-akan kekal walaupun jasadnya sudah dimakamkan di bawah tanah. Tapi kebalikan, kalau orang tidak berilmu, apalagi sudah tidak berilmu, kerjaannya mengganggu, tidak memberikan kenyamanan pada masyarakat, maka sekalipun dia hidup berjalan di atas bumi, dianggap oleh manusia itu seakan-akan sudah wafat, seakan-akan tidak ada. Karena itu mari kita ambil pelajaran dari Sahibul Maut beliau Habib Muhammad bin Alawi. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, maka ikuti bagaimana cara hidup beliau, dengan cara memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah sudah mengatakan tidaklah mungkin akan mendapatkan keberhasilan kecuali hanya mereka orang yang mau bertakwa. Takwa ini hakikatnya tidak sulit. Takwa ini hanya kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan kita menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Coba sedikit kita berpikir, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Dalam sehari semalam kita bersama mengetahui bahwa umur kita itu milik Allah. Allah yang memiliki umur kita selama 24 jam itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalaupun Allah mau meminta waktu kita keseluruhan akan hal yang Allah butuhkan, Allah inginkan, itu sudah hak Allah. Sebagai contoh, kalau saya punya toko, saya bos, saya pekerjakan beberapa pekerja, karyawan, mereka saya gaji 8 jam kerja dengan saya, dari mulai pukul 8 sampai kemudian pukul 4 sore. Mereka saya gaji bekerja dengan saya. Artinya dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore, apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka menjaga tuh, karena saya bayar, waktu mereka sudah menjadi hak saya. Mereka menjadi karyawan saya. Artinya dari jam 8 sampai jam 4 sore hendaknya mereka ada di toko bekerja. Kalau seumpama saya dapati karyawan itu ternyata jam 9 pagi masih tidur di rumahnya, kalau saya marah, boleh apa enggak? Iya Bu, boleh apa enggak Bu? Ini sudah saya bayar jam 8 sampai jam 4, ternyata jam 9 pagi masih tidur. Kira-kira saya marah apa enggak? Karena waktu saya tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka saya akan marah. Coba kita bayangkan, 24 jam yang kita miliki ini sebetulnya milik Allah. Tapi Allah tidak minta kepada kita kecuali hanya sesaat saja untuk kita melakukan sholat 5 waktu. Berapa lama kita sholat 5 waktu? Sholat subuh berapa menit? Sholat zuhur berapa menit? Ini sudah lambat semuanya. Senyap semua, udah senyap semua. Katakanlah kita sholat 5 menit Pak, artinya 5 waktu kita butuh waktu 25 menit. Itu yang Allah minta. Allah nggak minta lebih dari itu. Padahal 24 jam haknya Allah. 23 jam Allah berikan kepada kita cuma-cuma, terserah mau dipakai buat apa. Yang penting setengah jam tadi gunakan untuk sholat. Artinya Allah menuntut kita sesuatu yang berat atau tidak? Sesuatu yang ringan. Karyawan saya tadi, kalau seumpama saya ngomong, udah gak usah masuk toko dah, masuk tokonya nanti aja jam 3 sore sampai jam 4 sore, seneng Pak. Luar biasa, karena apa? Dapat koringan. Yang asalnya kerja 8 jam jadi kerja cuma 1 jam. Coba bayangkan, Allah berikan koringan luar
23 jam lebih. Karena itu kalau kita mau memperhatikan, sebetulnya apa yang Allah perintahkan itu tidak ada yang salah. Coba kita perhatikan dari uang, harta yang kita miliki. Harta kita itu sebetulnya titipan dari Allah. Allah menitipkan harta itu pada kita. Sekarang perhatikan, kalau ada orang titip uang sama kita, katakan 1 juta. Tahu-tahu orang itu ngomong gini, itu 1 juta yang saya titipkan, yang 500.000 berikan kepada orang itu, tapi yang 500.000 buat Anda. Kira-kira senang apa enggak? Dititipin uang 1 juta, tahu-tahu 500.000 suruh ngambil, senang apa enggak? Ya senang. Loh kenapa? Ya ini kan uangnya dia. Jangankan 500.000, kalau perlu dikasih 50.000 saya senang. Wong ini uangnya dia kok. Ternyata 500.000 disuruh kembalikan ke orang lain, yang 500.000 buat saya. Ya saya senang. Sama. Sebetulnya harta kita itu milik Allah. Artinya kalau Allah menuntut zakat 100% itu haknya Allah. Hambaku, uang yang aku titipkan ada berapa di kamu? 50 juta. Semuanya kasihkan. Ya itu haknya Allah, memang titipan Allah. Tapi coba lihat bagaimana murahnya Allah. Allah hanya meminta berapa persen? Berapa persen? Cuman 2,5%. Kalaupun itu berkaitan dengan cocok tanam kita pertanian, mungkin hanya 5 atau 10%. Artinya kalau mau digambarkan, kalau tadi ada yang nitip uang 1 juta, berarti yang diminta cuma berapa? Cuman 25.000. Yang 975.000 diberikan kepada kita. Kurang baik apa tuh? Jadi kadang-kadang kita ini merasa berat dengan syariat karena kita nggak mau berpikir. Tapi kalau kita mau pikirkan, ternyata hadirin, apapun yang Allah gariskan, Allah haruskan kepada kita, sebetulnya sesuatu yang amat remeh, amat ringan. Sekarang masuk bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya meminta 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan. Yang lainnya bebas, mau puasa mau nggak puasa bebas. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terserah, dibebaskan oleh Allah, nggak ada tuntutan. Tapi hanya Ramadan yang Allah tuntut. Artinya Allah merupakan Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal di balik itu, apapun yang Allah perintahkan kepada kita ternyata mengandung kebaikan untuk kita. Sekarang maaf, ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, ini sebetulnya kebaikannya kembali kepada kita. Karena sekali lagi kita manusia ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Masing-masing harus saling memberikan kemanfaatan. Dengan berzakat, akhirnya kita bisa membantu sesama. Dan ini memang sesuatu yang harus. Mohon maaf sekarang, bukankah negara mengambil pajak dari kita? Kenapa mereka mengambil pajak dari kita? Untuk maslahatan. Artinya, pikiran yang seperti itu memang sesuatu yang logis. Ketika kita menghendaki kesejahteraan yang merata, coba lihat, ada yang lebih adil dari zakat. Maaf, kalau pajak semuanya kena, rakyat miskin juga kena pajak. Gak ada yang luput dari pajak. Bahkan maaf, mungkin kalangan atas mereka bisa lari dari pajak. Mereka bisa kongkol-ingkong, mereka bisa main mata, sehingga akhirnya mereka gak ditarik pajak. Tapi kalau zakat kita lihat, hanya diambil dari orang yang kaya, orang yang kekayaannya sampai pada batas tertentu yang memang berlebihan, maka diambil hanya sebagian diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Tapi kalau pajak diberikan kepada siapa? Maaf, uang pajak kita dijadikan jalan raya, yang merasakan siapa? Yang bermobil.
manfaatnya kembali kepada orang yang berada. Lu artinya apa? Artinya sebetulnya apapun yang Allah perintahkan maslahatnya kembali kepada kita. Puasa sekarang kembali kepada badan kita. Sekarang kalau dengarkan seperti siapa? Adire atau siapa? Mereka mengatakan, oh ya, untuk menyetabilkan tubuh hendaknya kita membuka jendela makan kita. Jadi usahakan kalau pagi itu makan dari mulai jam 5 itu terakhir makan. Lalu nanti dibuka lagi pada pukul 5 sore. Jendela makan dibuka ditutup sama puasa, nggak ada lebih. Karena itu mereka pun mengatakan bagi umat Islam puasa itu adalah hal yang terbaik buat tubuh mereka. Sholat, dokter dari Jerman ketika melihat ada orang yang sholat diteliti, mereka mengatakan bahwa aktivitas sholat ini ternyata mengandung semua gerakan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lengkap, secara kompleks. Jadi kalau kita memang rajin sholat, insya Allah gak ada yang namanya kolesterol, gak ada yang namanya asam urat. Karena tubuh kita selalu kita gerakkan, tubuh kita selalu kita maksimalkan dengan gerakan seperti kita berolahraga. Tapi sekarang yang ada sholat justru ditinggalkan. Yang rame malah lapangan bola dengan alasan apa? Supaya tubuhnya sehat. Padahal di lapangan bola kadang-kadang kaki keseliu, kadang-kadang kaki juga menjadi sakit. Karena kita memang sudah jauh dari nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari momen Ramadan ini kita jadikan momen untuk mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dapat melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana yang difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya diwajibkan puasa ini bagi orang-orang yang beriman, tidak lain dan tidak bukan supaya menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita sehingga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita dapat menyaksikan Ramadan pada tahun-tahun mendatang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada orang-orang yang lagi sakit di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan segala urusan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti sahibul haul Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara penutup pada hari ini adalah pembacaan tahlil oleh Al-Habib Jabar Solim Al-Attas, dan saya selaku MC pamit undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apa dosa di dunia mana dosa MC jadi ada salah-salah tempat turun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الكفاية أنه لا إله إلا الله حي الوجود لا إله